Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila. Saat ini aku sedang berkuliah di Universitas Pajajaran di Fakultas Kedokteran dan aku angkatan 2018. Oke, aku saat ini mau ceritain sedikit aja tentang Unpad karena sebenarnya info detail dari Unpad itu sendiri teman-teman bisa akses di websitenya Unpad. Kalau nggak salah itu nama websitenya itu unpad.ac.id. Teman-teman bisa cek langsung di website tersebut karena memang informasinya sudah cukup lengkap dan juga komprehensif, dimana dari mulai struktur organisasi dari Unpad, kemudian jurusan dan fakultas yang ada di Unpad, fasilitas, pelayanan dan semuanya itu sudah cukup lengkap yang ada di websitenya Unpad. Dan Unpad sendiri pun juga punya website anak-anaknya atau website dari tiap jurusan ataupun tiap fakultas yang teman-teman tuju. Misalnya teman-teman mau ke kedokteran nih kayak aku, juga ada website sendiri yang menyediakan khusus informasi tentang fakultas kedokteran, ataupun mau ke ekonomi dan bisnis itu juga ada websitenya. Dan website dari fakultas-fakultas tersebut teman-teman bisa cek juga di websitenya Unpad. Kalau nggak salah semuanya ada di situ juga untuk website per fakultasnya. Oke, yang mau aku ceritain sedikit aja, kalau Unpad itu udah ini ya, Unpad itu termasuk dalam salah satu perguruan tinggi negeri terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian fasilitas dari Unpad sendiri pun lengkap ya, kalau aku bisa dibilang lengkap karena dimulai dari pertama transportasi. Misalnya untuk teman-teman nih yang nggak bawa kendaraan, yang nggak punya kendaraan pribadi atau yang nggak bawa kendaraan ke kampus Unpad, di dalam Unpad sendiri itu ada kendaraan yang bisa dipakai untuk teman-teman menuju ke ke fakultas tujuannya ataupun ke fakultas temen atau kemana selama masih dalam lingkungan Unpad, di dalam lingkungan Unpad teman-teman bisa nih pakai odong namanya. Nah, jadi transportasi yang bisa kalian gunakan itu namanya odong. Dan ini bisa digunakan di dalam lingkungan Unpad ya, nggak bisa keluar dari lingkungan Unpad. Dan ini gratis, nggak dipungut biaya. Memang fasilitas yang disediakan untuk para mahasiswa Unpad. Karena kan Unpad luas banget ya. Kalian jalan kaki tuh lumayan banget. Ya, kalau mau olahraga nggak apa-apa, tapi lumayan lah ya. Luas banget kalau untuk keliling-keliling. Kalau jalan kaki sih gempor juga ya, tapi dan makanya disediain odong ini. Kemudian juga Unpad itu punya asrama, ada Balai Wilasa 1 sampai 11 kalau nggak salah ya, ada asramanya. Entah ya sekarang apakah namanya masih Balai Wilasa karena ketika pandemi juga tidak beroperasi kan ya asramanya, entah mungkin masih Balai Wilasa namanya atau apa, aku kurang tahu juga. Tapi Unpad itu punya asrama sendiri. Nah, waktu zaman aku asramanya itu ada yang memang beberapa asrama itu yang dikhususkan untuk mahasiswa kedokteran tahun pertama. Jadi ada kan tadi ada 1 sampai 11. Nah, beberapa diantaranya itu memang hanya dikhususkan untuk mahasiswa kedokteran tahun pertama saat itu ya, saat zaman aku. Dan sisanya, tapi sebagian besar bisa kalian gunakan, terutama mungkin untuk ini juga ya, untuk mahasiswa-mahasiswa bidik misi itu juga ada asrama khusus. Jadi sejauh yang aku tahu untuk asrama ini itu adalah diperuntukkan sama mahasiswa kedokteran dan juga mahasiswa bidik misi. Untuk mahasiswa yang lain aku kurang tahu, mungkin nanti bisa dicari infonya.
Tapi akhir-akhir ini ya mungkin karena sejak pandemi itu nggak beroperasi, akhirnya dan banyak juga mahasiswa yang perlu untuk melakukan praktikum di kampus, itu balai Lasa ini bisa digunakan, bisa disewa untuk mahasiswa umum gitu. Jadi kalau nggak salah sih ya, sejak tahun 2000 berapa ya, 2019, berarti di bawah aku setahun, itu udah tidak wajib bagi mahasiswa kedokteran tahun pertama untuk asrama. Jadi mereka bisa ngekos di luar. Jadi asramanya ini nggak ada lagi yang dikhususkan untuk mahasiswa kedokteran. Jadi memang sudah terbuka buat umum kalau nggak salah ya. Bisa dicek lagi info validnya. Terus tadi ya, selain transportasi, asrama, kemudian ada masjidnya juga, masjid utamanya Unpad itu juga ada. Kemudian ada rektoratnya juga, yang rektoratnya bentuknya unik, itu mungkin teman-teman juga sudah pernah lihat. Terus ada juga lab sentral, ini laboratorium sentral, bisa dipakai buat penelitian-penelitian. Kemudian juga ada perpustakaan, dan perpustakaannya ini ya bagus dan lengkap juga. Buku-bukunya mungkin aku kesana juga paling cuma sekali 2 kali doang sih, karena jarang juga ke perpustakaan. Terus apa lagi ya, itu sih ya paling yang inti-intinya dari fasilitas-fasilitas yang ada di Unpad. Dan mungkin untuk info-info lebih lanjutnya bisa dicek lagi ya di websitenya, dan juga mastiin info-info yang tadi aku berikan apakah valid atau tidak, bisa dicek lagi di websitenya. Oke, selanjutnya karena tadi udah sempet juga aku singgung soal fasilitas-fasilitas yang ada di Unpad, mungkin sekarang lebih ke kesan dan juga pengalaman aku pribadi selama kuliah di Unpad ya. Alhamdulillahnya, yang aku bersyukurnya adalah aku sempat merasakan untuk kuliah offline, jadi kuliah langsung di Unpad sebelum pandemi ini menyerang ya. Dia sekitar adalah mungkin 2 tahunan lebih aku menjalankan kuliahnya offline. Dan selama aku menjalankan kuliah offline ini cukup menyenangkan, dari segi lingkungannya pun mendukung ya, lingkungan di prodi sendiri ataupun lingkungan di Unpad secara luas itu sebenarnya cukup mendukung dan juga cukup menyenangkan ya, baik dari orang-orangnya ataupun dari staff-staffnya dan juga dari dosen-dosennya. Itu cukup mendukung, ramah, dan juga memperhatikan kita lah sebagai mahasiswanya. Mungkin karena aku lebih sering berinteraksi di dalam internal atau di dalam prodi itu sendiri, untuk yang aku rasakan sendiri memang dosen-dosen itu peduli sama mahasiswa-mahasiswanya gitu. Juga kadang suka ditanyain kabarnya dan lain-lain sebagainya, ada kesulitan atau enggak selama proses belajar mengajar. Itu diperhatikan lah kita sebagai mahasiswa, enggak yang dilepas gitu aja, tapi kita tetap diperhatikan, walaupun sebenarnya sebagian besarnya itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita sendiri ya, untuk kesadaran kita sendiri untuk belajar dan lain-lainnya. Kemudian sebenarnya kalau lingkungan sih so far so good ya, fasilitas juga lengkap, jadi gak perlu keluar Unpad ya, gak perlu keluar lingkungan Unpad untuk
misalnya mau makan, mau fotokopi atau apa, itu sebenarnya kadang nggak perlu ya. Cuman kan kita ya kadang mahasiswa sukanya bereksplorasi, apalagi daerah baru buat kita pasti seneng tuh buat cari tempat makan yang enak dan juga murah karena mahasiswa. Kemudian apalagi ya, hiburan, cari hiburan yang lain ya, kata mungkin udah penat kuliah kita cari hiburan, itu juga ada di Jatinangor, di kampus Unpad. Jadi yang bikin happy ya, bikin tetap waras menjadi mahasiswa adalah di Unpad itu ada mall juga namanya Jatos, dan bisa dibilang lengkap. Food courtnya ada, kemudian misalnya mau beli kebutuhan buat kos juga ada, mau beli pakaian juga ada, pokoknya ya lengkap lah untuk kebutuhan masak dan lain-lain. Itu juga ada, masak gitu juga ada, pokoknya ya cukup lengkap lah ya. Bahkan ada bioskopnya juga di Jatos, jadi memang itu adalah hiburan utama mungkin ya bagi mahasiswa Unpad, adanya Jatos itu karena bioskopnya sebenarnya ya, dan harganya juga murah. Pasti banyak yang mungkin ya dalam seminggu bisa bolak-balik nonton ke Jatos karena memang harganya murah, jauh di bawah kota-kota besar kayak misalnya Bandung ataupun Bogor dan lain sebagainya. Kemudian akses ya, untuk akses di Unpad juga kalau menurut aku sih cukup mudah dan cukup mudah dijangkau karena banyak juga kayak misalnya tempat makan itu banyak, terus klinik kalau misalnya sakit atau apa itu juga ada, kemudian tadi mall juga ada ya, terus atau toko-toko kelontong yang kayak pinggir jalan gitu juga ada, bank juga lengkap. Di dalam Unpad sendiri pun ada banknya dan lengkap ya menurut aku. Terus apa lagi ya, tempat fotokopian, toko jual alat tulis itu juga mudah dijangkau lah di Unpad itu sendiri. Tempat kos-kosan juga lumayan banyak ya yang dekat-dekat Unpad. Apartemen pun ada, hotel juga ada di sekitaran Unpad situ. Terus mungkin ini ya, itu mungkin yang enak-enaknya aja, enak-enaknya ya tadi ya, yang sisi positifnya lah. Kalau dari sisi negatifnya mungkin lebih ke arah ini ya, lingkungan, karena lingkungannya itu bukan yang temenan itu tapi ke alam, kayak misalnya polusi udara itu ini ya, polusi udaranya karena memang banyak kendaraan, jadi memang di di Unpad itu harus hati-hati juga ya kalau mau nyebrang karena kendaraannya banyak. Terus juga sering banget ada truk, gak cuma sekali dua kali tapi memang sering banget karena emang jadi jalur lewatnya truk besar gitu, dan itu kan asapnya lumayan ya, bisa bikin batuk-batuk, bisa bisa bikin sesak nafas dan lain sebagainya, tapi nggak sampai separah itu sih. Tapi ya cukup nih ya, polusinya yang mungkin cukup tinggi lah ya karena banyak kendaraan dan juga jadi jalur lewatnya truk besar daerah Unpad itu. Jadi harus hati-hati juga kalau nyebrang jalan, tetap perhatiin jangan sampai meleng atau sampai main HP dan sebagainya. Nah, harus hati-hati juga kalau misalnya bawa kendaraan motor mungkin atau sepeda atau mobil, hati-hati. Apalagi ya, sebenarnya kesimpulannya
untuk kesan dan pengalaman selama di Unpad itu menyenangkan dan nyaman, mudah juga karena sudah tersedia, tinggal diaksesnya juga mudah, nggak yang ribet ya. So far so good lah buat kalau mau kuliah di Unpad. Oke, kenapa harus kuliah di Unpad? Well, jawabannya simple, karena memang tadi ya dari keuntungan-keuntungan yang sudah aku sebutkan. Kemudian juga Unpad ini termasuk dari salah satu dari perguruan tinggi negeri terbaik yang ada di Indonesia. Kenapa gak dipilih gitu? Apalagi ada kesempatan untuk masuk, apalagi peluangnya besar untuk masuk, kenapa nggak kita pilih? Di samping itu mungkin ada jurusan ataupun ada fakultas yang memang kita inginkan di Unpad. Well, kenapa enggak gitu? Kenapa nggak harus di Unpad? Toh ini ya, dari segi pembelajaran mah mungkin insya Allah sama ya, dari mau di fakultas mana. Mungkin yang bedain tadi ya mungkin lingkungannya, kemudian orang-orangnya juga mungkin beda ya, karena beda daerah pasti beda karakteristik orang. Tapi kenapa gak kita pilih? Kalau misalnya emang ada kesempatan, ada peluang, di samping juga keuntungan-keuntungan yang tadi sudah dijelaskan ya, atau sisi positif dari Unpad, kenapa nggak kita pilih gitu kan. Kemudian juga apalagi ya, kayak Unpad itu kita bisa benar-benar langsung action di masyarakat ya, karena memang dari sisi organisasi banyak banget organisasi-organisasi yang memang punya program untuk ke masyarakat. Jadi kenapa nggak kita pilih juga? Jadi selagi belajar kita bisa langsung implementasikan apa yang udah kita pelajari ke lingkungan masyarakat di sekitar kita, karena memang kita dekat sekali, Unpad itu dekat sekali dengan lingkungan masyarakat. Kemudian apa lagi ya, so far memang Unpad itu bagus dan juga termasuk yang terbaik. Kenapa gak kita ambil kesempatannya? Kenapa dilewatkan? Jadi buat yang mau masuk Unpad, semangat terus. Apalagi mungkin ini ya yang gak mau kuliah jauh-jauh, mungkin yang sekitaran Jawa Barat, Unpad bisa jadi salah satu pilihan karena memang dekat. Terus juga mungkin gak mau jauh-jauh dari rumah biar bisa pulang tiap minggu, Unpad bisa jadi salah satu pilihan untuk tempat kalian melanjutkan ke tahap dunia kampus ya. Buat semua yang mau masuk ke Unpad, semangat terus. Selama ada kesempatan, ada peluang, dimanfaatkan. Persiapkan juga diri kalian baik-baik untuk bisa masuk di Unpad, karena memang seleksinya gak cuma dari sekolah kalian aja, tapi dari seluruh Indonesia, yang mana kita gak tahu ya, mungkin bisa jadi kita yang terbaik di sekolah kita, tapi ternyata di luar sana banyak yang lebih baik juga dari kita. So buat buat dunia kampus itu
ini ya jadi salah satu batu pijakan untuk meraih masa depan. Jadi persiapkan baik-baik karena memang ini akan mencerminkan masa depan kalian. So jadi boleh dipersiapin baik-baik dari sekarang ya, mungkin atau yang anak-anak SMA baru kelas 10 udah punya cita-cita mau masuk Unpad, persiapkan baik-baik nilai-nilainya, kemudian segala aspek juga ya harus dipertimbangkan, ekonomi, kemudian sosialnya, psikis kita juga, semuanya dipersiapkan baik-baik. Oke, semangat terus buat semuanya.